Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wajib bagi kita hukumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih menolong kita untuk selalu dalam keadaan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan intinya salat. Intine salat. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya sholat itu adalah hal terpenting di dalam kehidupan manusia ini. Dalam riwayat Nasai itu masyhur, itu kita sering banget mendengar hadis inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya perkara pertama kali yang akan dihisab, ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat adalah fa'in sholahat atau fa'in sholuhat faqad najah. Kalau salatnya benar, kalau lolos audit mengenai salatnya, maka dia akan lempeng menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dunia akhir. Tapi kalau sholatnya udah enggak lurus, sholatnya udah enggak benar, sholatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka nauzubillah perkara lainnya itu juga ikut tidak loh. Jangankan merubah kehidupan kita, merubah keadaan akhirat kita aja bisa. Dalam hadis itu masyhur, barang siapa yang berwudu sempurna berangkat ke masjid, kemudian dia sholat dengan khusyuk wudu, kemudian dia tunduk kepada Allah, maka dia keluar dari masjid atau keluar dari sholatnya, dosa-dosanya bersih sebagaimana dia baru lahir dari perut ibu. Jadi sholat itu pembersih kita, dan itu harus kita rasakan. Kita setiap sholat dibersihin sama Allah. Nabi mengatakan, kamu pernah nggak berpikir apabila di depan rumah kalian ada 5 sungai, 5 anak sungai, setiap hari kalian mandi 5 kali nyebur masuk. Kira-kira badannya bersih atau kotor? Kita mandi sehari berapa kali, Pak? Sekali. Bahkan seminggu sekali, Jumatan doang, Pak ya. Zaman sahabat tuh ada yang sahabat itu mandinya cuma seminggu sekali, karena memang airnya susah. Itu dalam riwayat-riwayat tuh sampai karboninya tuh sahabat tuh saking bajunya tuh zaman awal-awal Islam itu susah payah, bajunya itu seperti karboni sehingga berbau banget. Maka Nabi menegur minimal mandi berapa kali sehari? Seminggu sekali. Pas hari apa?
Pak, subuh udah sholat, zuhur sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, sholat lagi. Hal baqiya min dzunubi syai', apakah masih tersisa dosa dalam tubuhnya? Bersih. Sedangkan dosa itu adalah penyebab utama musibah datang ke dalam kehidupan kita. Itu dosa rumah tangga, ujian anak, karena apa? Doa itu menghadap Allah di mana saja untuk membersihkan diri. Nah, maka ini kita membahas pembahasan inti di dalam sholat. Apa itu? Di sini beliau mengatakan fastaqbil al-qiblah. Kemarin untuk aurat sudah selesai. Ketika orang sudah siap, pakaiannya sudah suci, bajunya sudah suci, dirinya sudah suci, tempatnya sudah suci, maka hadapkanlah dirinya ke arah kiblat. Sekarang patokan menghadap kiblat itu bagaimana? Di sini ada dua poin penting. Yang pertama kiblat itu menghadap ke Ka'bah itu posisinya seperti apa? Di sini ada berbagai macam pendapat ulama. Kita simpulkan biar gak panjang. Kalau madzhab al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, orang yang sholat harus memang betul-betul ainul kiblat, dirinya betul-betul menghadap Ka'bah, gak boleh mingsok, gak boleh mingsing, harus betul-betul apa? Menghadap kiblat. Ini pendapatnya al-Imam Asy-Syafi'i. Cuman ini ditentang, bukan ditentang ya, di cover oleh murid-muridnya Imam Syafi'i. Apa? Ainul kiblat, harus betul-betul lurus. Lah kalau jihadul kiblat, kalau dari Indonesia akan mana? Baratnya. Pokoknya ada ke barat, entah agak mengsok dikit, yang penting arah barat itu udah cukup. Itu pendapatnya Ashab Asy-Syafi'i. Nah, ini pendapatnya Ashab Syafi'i mengambil dari pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Masa mau ke sana? Ya Pak ya. Tapi untuk orang yang di luar Masjidil Haram, yang penting menghadap Masjidil Haram. Yang di luar kota Mekah harus menghadap kota Mekah. Jadi yang itu udah searah ya. Itu ada seorang ulama yang menyimpulkan seperti itu aja. Orang yang dalam masjid menghadap Ka'bah, orang yang di luar masjid menghadap masjid. Sekarang orang yang di luar kota Mekah menghadap kota Mekah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang menghadap kiblat itu bagaimana? Menghadap kiblat itu apakah begini atau begini? Intinya menghadap kiblat itu bagaimana? Maka di sini mazhab Imam Syafi'i mengatakan menghadap kiblat itu intinya itu dada. Intinya apa? Dada. Maka nggak ada hukumnya orang kalau sholat nengok kanan nengok kiri batal sholatnya, nggak ada. Tetap pahala sholatnya kurang karena tidak menghadap kiblat. Nah, maka ketika salam pertama itu di dalam i'anah itu disebut salam itu jangan sampai bagaimana? Nengok dada. Yang kedua apa? Salam itu kan gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sama nih, sekian derajat digeser tambah 5, dinaikin 5 derajat, banyak caranya. Dulu di sini pakai apa? Pakai doa langsung. Apa? Pakai kompas ya. Kompas itu udah mewakili, kompas. Kalau ini tadi harus rapet dan harus sapnya harus rapet kan? Iya. Nah, ini bagaimana kalau sholat udah berjalan, udah takbiratul ihram, udah takbiratul ihram, udah keadaan sholat, tentu ada jamaah yang keluar dari sana. Itu solusinya gimana? Itu kan bolong. Iya. Itu gimana? Apa yang depan maju, apa ini yang geser atau gimana? Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dipraktekin juga ya.
Kalau lagi sholat, tengah-tengah sholat tiba-tiba ada orang ke belakang, akhirnya ada kosong gitu. Maka bagaimana, dibiarkan atau diisi gitu. Yang pertama, ini ada dua keadaan. Yang pertama, ketika sholat kita depan kita kosong, maka kita sunnah untuk mengisi apa? Mengisinya. Dan masuk ke dalam shaf tidak boleh gerakannya lebih dari 3 gerakan. Coba praktek, Pak. Prakteknya gimana? Bisa 2 cara masuknya itu. Di sini suka nggak sih orang ke belakang di sholat? Suka ada. Biar lengkap. Prakteknya yang pertama, cara ngisinya. Anggaplah ini kosong, depan saya kosong Pak ya. Lagi sholat nih. Terus dia ke belakang gitu. Ngisi. Cara langkahnya yang pertama 1. Udah nih, diam. Syukuran subhanallah. Kemudian 2. Ini cara yang pertama. Cara yang boleh. Yang kedua boleh juga. 1, 2, 3. Ini langsung. Cara yang langsung. Yang nggak boleh gimana? 1, 2, 3, 4. Kadang ada orang maksain pengen, kan gini, kadang tuh kan shop tuh jauh, sehingga dia pengen maksa sampai titik itu. Karena langkah kita yang 3 itu nggak mungkin bisa nyampe sejajar. Nah itu kadang orang ada nambahin gerakan. 1, 2, 3. Nah dia pengen lurusin 4. Itu batal sholatnya. Pokoknya langkahnya jangan lebih dari 3 langkah. Kalau begini berapa? 1, 2. Berapa langkah? 4. Cuman dipisah. Ada jeda subhanallah. Itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? 4 gerakan langsung. 1, 2, 3, 4. Itu batal sholatnya. Langsung dia ulang takbir lagi. Nah itu 3 cara, yang 2 boleh, yang 3 tidak boleh. Yang kedua, kalau ada, tadi kan isi shaf di belakang, isi shaf di depan, ada isi shaf di belakang. Ketika ada shaf terakhir, orang sholat sendiri. Contohnya, siapa yang mau coba kita? Jangan dia, udah saya aja. Ini saya sholat sendiri di belakang dia. Saya sendiri di belakang, di depan tuh full. Orang yang sholat sendiri itu mempengaruhi kualitas sholat jamaah. Maka harus ditemani. Orang yang di depan harus paham. Dia mundur. Ini kita tahu nih, dan kita sholat sendiri. Ya udah kita mundur. 1, 2. Pas di sampingnya dia. Nanti orang yang di sini dia geser, gitu, entah ke kanan atau ke kiri. Nah, karena apa? Tadi itu orang kadang taunya ngisi depan saja, tapi dia lupa ngisi belakang. Ngisi belakang itu apa? Disunahkan ketika ada orang shaf terakhir dia sendiri. Itu sunnah kita mundur. Gitu. Wallahu